Saat itu malam, dan Feng Tianxing kembali ke kota. Ibu telah mengirim seseorang untuk mendesaknya beberapa kali, tetapi Feng Tianxing masih tidak terburu-buru. Dia benar-benar tidak terburu-buru. Yang disebut ibu dan anak itu berharga. Setan-setan ini belum sepenuhnya memahami kebenaran. Pertama-tama, itu harus anak, dan kemudian ibu. Hari ini, penampilan luar biasa Feng Tianxing telah sangat dipuji oleh banyak iblis, dan Jenderal Iblis Sera secara alami lebih mencintai Feng Tianxing, sang anak. Hanya saja yang disebut ibu, ini menjadi semakin keterlaluan. Sepertinya dia bisa mengendalikan segalanya di seluruh keluarga. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya. Itu membuatmu nyaman selama beberapa tahun, dan sekarang, saatnya bagimu untuk tidak lagi hidup dalam damai. Anehnya, Feng Tianxing tidak mengikuti instruksi ibu untuk pulang, tetapi langsung pergi ke kamp U200B. U200 beda bersembunyi di luar untuk menemukan ayah yang tidak ingin bertemu dengan tikus itu. Feng Tianxing bertemu Jenderal Sera. Nama Feng Tianxing, tentu saja, adalah nama yang dia pura-pura berikan pada dirinya sendiri setelah beberapa penelitian, dan tingkat pengampunan dari Jenderal Iblis Sera telah memungkinkan Feng Tianxing untuk menikmati nama yang tidak berbeda dengan manusia. Hanya beberapa perbedaannya adalah bahwa dalam acara formal, Feng Tianxing harus menambahkan awalan pada namanya, Sera. Jenderal Iblis Sera bangkit, cukup terkejut di dalam hatinya. Ada apa denganmu datang menemuiku? Feng Tianxing terlihat gugup, dan dia tidak mematuhi aturan. Anak-anak, bagaimana Anda tahu aturannya? Dia datang langsung ke sisi Sera dan menggandeng tangan Jenderal Iblis Sera, dengan wajah serius. Baru saja saya melihat ibu saya dan iblis berkelahi di tempat tidur, dan saya kehilangan pakaian saya. Feng Tianxing layak menjadi ahli kecil dalam menembakkan api. Kalimat pembuka ini langsung membuat iblis itu menyulut amarah Sera hingga ke titik ekstrim. Pertarungan ini juga di tempat tidur? Saat ini, Jenderal Iblis Sera tiba-tiba menjadi marah. Anda memiliki angin, itulah kemampuan Anda. Saya dapat membiarkan Anda dalam hal lain. Tetapi jika Anda berani menemukan orang lain di belakang saya, itu benar-benar tak tertahankan. Bagi ras iblis, para wanita ini hanyalah trofi mereka, kecuali yang kuat. Sebagai sebuah trofi, Anda secara alami harus memiliki sikap yang seharusnya dimiliki oleh sebuah trofi. Tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Dan ucapan Feng Tianxing secara langsung mendukung api, menyebabkan kemarahan di hati Jenderal Iblis Sera meningkat, dan segera membawa Feng Tianxing dan 10 orang untuk membunuhnya sepanjang perjalanan kembali ke kediamannya. Ledakan. Dia menendang pintu dengan paksa, dan Jenderal Iblis Sera datang langsung ke halaman, dan membiarkan ibu Feng Tianxing ditangkap dan dipukuli terlebih dahulu. Meskipun ibu Feng Tianxing sedang marah dan sedih saat ini, dia tidak berani membuat masalah di depan Jenderal Iblis Sera. Suamiku, apa salahku? Tolong beritahu aku, jika itu benar-benar salahku, maka aku pasti akan meminta maaf dan melakukan apa yang harus aku lakukan. Jenderal Iblis Sera tidak berbicara. Dia menunggu tentara menemukan bukti, dan wanita itu akan dieksekusi saat itu. Tidak lama kemudian, seorang tentara masuk ke halaman dengan sepatu. Tuan Siluo, saya tidak tahu milik siapa sepatu ini. Diperkirakan itu milik seorang budak manusia. Hanya mereka yang bisa memakai sandal jerami seperti itu. Feng Tianxing merasa lega saat melihat momentum ini. Benar saja, orang yang ingin menyingkirkan wanita di depannya bukan hanya dirinya sendiri. Bahkan, ayahnya, sudah memikirkannya, tapi dia tidak pernah menahan dan menyerang. Sepertinya dia masih meremehkannya. Pada awal 2 hari yang lalu, Feng Tianxing meninggalkan bukti di tempat tidur selama waktu tidur siangnya. Sepotong pakaian milik ras iblis. Prajurit itu tidak menemukan bukti yang ditinggalkannya sendiri, tetapi menemukan bukti kejahatan lainnya. Dan juga budak. Seberapa keterlaluan bukti ini? Saat ini, Feng Tianxing sedang berpikir untuk menonton drama, dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal sepele lainnya. Jenderal Iblis Sera memelototi wanita itu dan meraung pelan. Buktinya ada di sini. Apalagi yang harus kamu perdebatkan? Wanita itu sedikit terkejut, dan tiba-tiba menangis. Mengatakan itu, dia berada di halaman sepanjang sore, tidak pernah meninggalkan setengah langkah, dan menghabiskan malam dengan membaca dan melek huruf Feng Tianxing. Begitu masalah ini disebutkan, masalah itu kembali ke tangan Feng Tianxing dalam sekejap. Ibu, sambil menangis memohon Feng Tianxing untuk bersaksi kepadanya. Pada saat ini, Feng Tianxing menjadi jerami penyelamat hidupnya yang terakhir. Tadi malam, Jenderal Iblis Sera bermalam dan tidak kembali. Di lain waktu, ada tentara yang berpatroli di halaman. Satu-satunya waktu adalah tadi malam. Feng Tianxing bahkan tidak memikirkannya, katanya langsung. Ibuku belajar banyak kata denganku tadi malam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir segera menghela nafas lega. Jika orang lain begitu bodoh, mereka akan diseret keluar oleh Jenderal Iblis Sera dan dipenggal. Tetapi Feng Tianxing adalah orang yang berbicara, dan semua orang memanggilnya sebagai anak jenius. Ini adalah kebanggaan Jenderal Iblis Sera.
dan dia tidak tahan dibunuh seperti ini. Mata Demon General Sera berkedip untuk sementara waktu, dan dia terhibur untuk sementara waktu di dalam hatinya. Karena itu niat Feng Er, maka biarkan dia pergi. Jangan marah, akan ada peluang di masa depan. Sebelum Jenderal Iblis Sera bisa menenangkan dirinya. Sebelum, Ibu, dengan hati-hati mengenang jarak dari neraka ke surga. Sebelum dia bisa melirik Feng Tianxing lagi. Untuk melihat bagaimana putra sulung tersayang ini dia selamatkan hidupnya pada saat kritis. Dan semakin dia melihatnya, semakin dia merasa manis. Dalam senyum cerah Feng Tianxing, sepatah kata dari Yuyo langsung mematahkan senyum. Ibu. Bu, kamu mengajariku, kan? Melihat ekspresi kaku di wajah, Ibu, Feng Tianxing merasa sangat lega. Sebagai anggota umat manusia, meski sekarang dia adalah seorang anak yang telah mengambil rumah, tubuh ini memang dibuat khusus untuknya. Sebagai inkarnasi Dao, hak istimewa kecil seperti itu masih bisa diberikan kepada Feng Tianxing. Hanya saja etnis musuhnya melahirkan tubuhnya saat ini, dan Feng Tianxing tidak memiliki sedikit pun emosi, bahkan membuat jijik tubuhnya saat ini. Jika bukan karena kenyamanan melakukan sesuatu, dia lebih suka mengeluarkan beberapa senjata sendiri daripada menggunakan darah dan daging kotor ras iblis. Itulah kebencian terhadap keluarga yang hancur, terukir di sumsum tulang, dan tidak akan pernah terlupakan. Setelah tertegun untuk waktu yang singkat, Jenderal Iblis Sera tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah. Ayo, seret bajingan ini keluar dan potong. Potong semuanya. Aku tidak ingin ada daging di tulang. Jenderal Iblis Sera melancarkan serangan kejam, bahkan Feng Tianxing sedikit terkejut. Cara balas dendam ini lebih mudah daripada pembunuhan Feng Tianxing untuk melampiaskan kebenciannya. Tetapi Feng Tianxing tidak ingin melakukannya sendiri. Karena dia adalah manusia, bukan iblis, dan dia masih memiliki garis bawah sebagai manusia. Memutar kepalanya, Feng Tianxing mengabaikan raungan dan ratapan yang menyayat hati, serta pertanyaannya. Kenapa Feng Er? Kenapa menjebakku? Feng Tianxing dengan hati-hati menikmati sensasi balas dendam, dan pada saat ini, Feng Tianxing tiba-tiba terbangun. Selain nyaman untuk melakukan sesuatu, tubuh ras iblis memiliki fungsi lain.